sorga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami agungkan dalam pribadi Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk status yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami, bahwa kami boleh menjadi umat Allah, kami boleh menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Terima kasih, tiap pujian, tiap penyembahan naik di hadapan hadirat-Mu yang kudus sebagai satu persembahan yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya bukan saja umat yang melayani Tuhan dalam ibadah ini, tetapi sekarang Tuhan juga yang melayani umat lewat pemberitaan kebenaran Allah, firman Allah pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih undangannya dari pengurus POM BPK di Cimahi ini. Ya, saya mau menyampaikan firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 92. Saya mau kenalkan dulu, ini istri saya. Puji Tuhan. Haleluya. Mama beli gelis. Puji Tuhan, saudara-saudara, om ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ini anggota jemaat saya sih udah dengar nih firman Tuhan yang gue sampaikan. Ya. Mazmur 92 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15, atau di gadget kita mungkin beda ya, sampai 16. Oh ada sih. Ya, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran awan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Dia belum bertumbuh dan tidak ada kecurangan padanya. Untuk udah, ya, ini Mazmur. Saya mengucap syukur bahwa di balik Mazmur 92 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 ini atau 16 ini merupakan satu pengajaran yang disampaikan oleh pemazmur bagi kita semua. Nah, di sini ayat 14 katakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Di sini saya melihat jarang yang gemuk nih ya. Padahal si pemazmur katakan menjadi gemuk dan segar. Bukan gemuk penyakitan ya. Gemuk tapi sakit-sakitan pun jangan. Lebih baik kurus tapi sehat. Jadi ini firman Tuhan nih. Apa ini pengertian secara rohani atau secara jasmani nyata? Menurut saya ini secara fisiko ya, secara jasmani, menjadi gemuk dan segar. Nah, hal apa yang saya mau sampaikan pagi ini? Tema firman Tuhan itu adalah hidup yang bermakna. Apa maksudnya? Kalau Yesus pernah datang ke dalam dunia jauh sebelumnya, semua para nabi dalam konteks perjanjian lama itu menubuatkan akan datang satu pribadi yang dijanjikan. Makanya dia disebut Kristus, artinya yang diurapi. Tapi dia juga disebut Mesias, artinya orang yang dijanjikan, pribadi yang dijanjikan. Nah, oleh karena itu kita akan melihat di sini. Untuk singkatnya saya akan memberikan rumusan firman Tuhan ini 4T, ya. Tahu ya T ya? Itu kalau orang Sunda bilang itu up. Dan dalam bahasa Indonesia sebut T. Ada 4 T di sini, ya. Mari kita lihat. Yang pertama, T yang pertama adalah tahan. Ini dia, ya.
tahan. Hidup beriman kepada Allah meyakini pemeliharaannya. Ini saya kagum waktu lihat ada pohon korma di Israel. Itu tumbuh-tumbuhan lain itu nggak bisa tahan, nggak bisa bertumbuh dengan baik. Tapi pohon korma ini tumbuh. Makanya pohon korma kan kebanyakan di daerah gurun ini. Ya, saya melihat begitu kagum sekali dengan pohon-pohon korma ini. Tuhan, apa yang engkau sampaikan kepada hamba? Oh, rupanya saudara dan saya ini perlu belajar kepada botanikal, kepada ilmu tumbuh-tumbuhan. Tahan. Kita tadinya sinners, kita ini orang berdosa. Tetapi sejak kita mendengar firman Allah, kemudian kita membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, your life change. Hidupmu dirubah oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya ucap syukur. Dulu saya nakal, dari kecil saya nakal. Saya tukang curi ikan di sawah. Itu kalau sawah apa ini di garu, saya suka ikut si abah tukang ngagaru. Dulu ada kerbau, itu dipasangin alat, itu untuk ngagaru itu. Nah, saya suka ikut. Pak, ngiring, sampai dia cek. Itu senang si abah, karena si tanahnya itu akan makin ngededak gitu, kada ada tumpangan gitu. Jadi saya dengan terus naik sana. Terus si bapak, si abahnya ini suka bersenandung dia. Japati lucu, ayana di taman-taman Dewi. Saya kalau dengar itu ngantuk aja, tidur aja tinggal gitu. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan mengajar kepada kita bahwa hidup beriman kepada Allah meyakini pemeliharaan Allah. 26 tahun kami melawat Yonatan nih, sampai akhirnya tahun 2017 Tuhan panggil dia pulang. Saya mengucap syukur dan saya yakin bahwa Tuhan pelihara kami. Berapa kali dia operasi besar? 5 sampai 6 kali. Dari blender itu diperbesar sama dokter dari Australia. Saya dapat berkat dan waktu saya pelayanan di Australia, tiba-tiba ada satu orang ngasih kepada saya $5.000. Coba, itu cukup untuk saya mendatangkan dokter dari Australia ke Indonesia. Tapi nggak bisa langsung dokter bule langsung operasi apa ini orang Indonesia. Maka dia diakukan kepada satu dokter nasional yang lain. Maka kemudian pilihan dari Boromius ini jadilah kepada dokter Siombing. Nah, dokter Siombing ini, Siombing siapa? Benar ya Siombing? Itu ahli urologi ya. Jadi saya mengucap syukur bagaimana Tuhan tolong, dan ini pemeliharaan Tuhan. Bagaimana dokter Pedi Tuan namanya, itu orang yang ganteng, ramah lagi. Jadi waktu panggil Jonathan's father, terus saya bilang, ayah dokter. Terus ya, sepanjang koridor rumah sakit itu di Adelaide, dia kawin saya begini. Tidak usah takut ya, nanti Tuhan akan tolong dia. Tapi kemudian ibu cucu ini katakan, Pak, jangan dioperasi di Australia lah, lebih baik di Indonesia. Cuma jadi masalah, mau nggak dokternya ke Indonesia? Mau dia. Jadi saya dan dokter Atur itu istrinya itu di asuransi. Jadi dokter Atur ini baik kepada kami, menyambut dokter Padidewan di urusan sasa negara. Sambut, dibawa langsung ke Periangan, ditampung di sana. Kemudian dokter ini memanggil urolog yang ada di kota Bandung. Jadi kami terus ke dokter yang lain, tahu ini anak yang dioperasi sama dokter Australia. Pada tahun ini urolog di Bandung itu. Jadi betapa anak saya, puji Tuhan. Tuhan pelihara kami. 2017, 6 tahun yang lalu itu terjadi. Jadi kami menikah 10 November tahun 85 sampai sekarang. Cinta saya tetap berkobar ke ibu cucu. Saya mengucap syukur, jadi kalau tidak kami yang mengurus anak ini, siapa lagi? Maka kami all out betul-betul ya. Jadi pada waktu Indonesia dilanda krisis
tahun 62 belum datang ke dunia mungkin ya, kecuali Ibu Memenya. Ya, tahun 62 saya umur 12 tahun. Jadi saya lahir tahun 50. Sekarang saya mendekati ke 73 nih nanti Desember. Ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya. Nah, kaum wanita yang saya kasihi, hal apa yang kita bisa pegang bahwa Tuhan pelihara kita? Muncullah ayat dalam Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang yang takut akan Dia, dan Ia meluputkan mereka. Ya, Mazmur 34 ayat 8. Ini berbicara tentang apa ini? Ini berbicara tentang pemeliharaannya mengenai security, keamanan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Mulut saya kok nggak benar. Maaf ya, kamu minum dulu. Ini buat saya. Iya kan? Ada kopi susu. Ada yang takut. Jadi tadi saya baru makan kacang hijau gitu ya. Mazmur 34 ayat 8, bukan 32. Berbicara soal keamanan. Saya mengucap syukur, berapa kali saya jatuh naik motor itu tahun 70-an, jatuh. Tapi Tuhan memberikan perlindungan. Sekali waktu saya pakai motor baru nih, Yamaha RX, wah yang gagah ini, knalpotnya twin ya, wah gagah rasanya itu. Loh, saya jatuh di daerah Cipatat. Tapi Tuhan hindarkan dari kecelakaan yang lebih fatal. Kecelakaan yang fatal saya alami waktu saya datang di Papua itu tahun 82. Saya dekat dengan badan misi nih. Jadi misionaris dari MAF, Mission Aviation Fellowship, badan misi pesawat terbang. Saya diajak. Jadi waktu saya di Papua tuh hampir tiap minggu saya diajak jalan-jalan sama Pak David. Siapa namanya? Pak David, saya panggil dia. Ya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sekali waktu dia nggak bisa jalankan ini pesawat karena sakit, ada pilot baru. Jadi dia ajak saya datang ke satu desa di pedalaman. Tapi entah gimana ini pilot ini waktu landing itu pesawat kecil ya, yang cukup hanya untuk 8 orang. Tapi kebanyakan saya berdua dengan beliau ini. Terus mendarat. Waktu pesawat itu touchdown, menyentuh landasan, itu ada di tengah-tengah. Kenapa tidak dari ujung gitu? Dan itu landasan di pedalaman itu pendek-pendek gitu. Jadi pesawat IPTN itu CN235 itu cocok bagus. Karena itu hanya memerlukan landasan pendek. Tapi si pilot ini kayak bingung. Sudah di tengah-tengah landasan, terus jalan sampai pagar di airport perintisan itu ditabrak. Ancur-ancuran gitu. Mau kemana ini pesawat? Di depan itu ada jurang yang begitu dalam. Saya bilang, tamatlah riwayatku di sini. Tuhan hamba menyerahkan rohku ke dalam tanganmu. Saya diam. Terus si pilot ini keringetan enggak? Cetak-cetak. Saya nggak mengerti ya. Kemudian di pesawat itu ada rem, itu ada besi sebesar tangan kayak gini. Itu nyecok ke landasan, nggak bisa ke rem itu pesawat. Terus nyelangsung dia. Wah, saya bilang matilah aku nih. Bapak mamaku serahkan roh ke dalam tanganmu. Acuh-acuhan. Tapi untung tidak si balik-balik itu nyecok ke rawa-rawa, tak bergerak. Tapi nunggu di pesawat ini, maka keluarlah aftur dari pesawat, dari sayap itu keluar. Tiba-tiba datang itu pasukan Irian dari gunung, lihat ada pesawat aneh. Selamat saya dari kecelakaan pesawat, mati saya leher saya dipanah. Kemudian saya berlutut, Tuhan inilah hamba-Mu. Tapi kemudian saya buka mata, mereka lewat saya terus nggak dianggap saya. Mereka memburu pesawat itu yang nunggu gitu. Ah Tuhan, hamba lolos ini.
Tapi kemudian orang Irian itu ada kepercayaan kalau orang selamat dari kecelakaan ini manusia setengah dewa. Yang cucu saya setengah dewa. Saya dianggap orang sakti begitu. Wah, jadi kemudian saya di pungguk itu ke orang Irian itu nggak enak ya, dia nggak mandi seumur-umur. Saya naik di pungguknya ini. Oh, mereka suka terus mereka menari-nari begitu. Tuhan selamatkan saya, Tuhan pelihara saya, beri kemuliaan nama Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kalau saya waktu itu meninggal, ya tidak akan nikah dengan ibu cucunya. Yang kedua, apalagi pemeliharaan Tuhan kepada kita ini? Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Apa ini maksudnya? Meminta-minta roti artinya jadi beggar, jadi pengemis. Ini janji Tuhan loh. Bukan saja untuk kita, suami kepada rumah tangga, papa bagi anak-anak, suami bagi istri. Janji Tuhan. Tidak ada orang anak-anak Tuhan yang meminta-minta roti. Sekali waktu si Jonathan ini mau dibaptis karena dia kan lumpuh, nggak bisa jalan. Saya gendong. Waktu saya mau baptis dia, dia kan, Pak, aku mau tanya satu hal. Ya, kenapa saya? Tidak ada ya orang cacat, orang Kristen minta-minta roti jadi pengemis. Saya usap kepala, nggak ada saya. Nah, kemudian Tuhan ingatkan saya janji ini, Mazmur 37 ayat 25. Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Suaranya tidak keras lagi, tapi sudah mulai parau. Mungkin badannya nggak tegak lagi, tapi sudah mulai bungkuk. Tapi pengakuan Daud yang hidup dekat dengan Tuhan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini janji Tuhan. Dan ini cocok juga untuk anak remaja, pemuda-pemudi, bahwa Tuhan akan peliharakan soal ekonomi. Jokowi sudah pidato ya beberapa bulan lalu bahwa Indonesia akan masuk dalam situasi yang tidak gampang. Kalau saya macet di jalan, saya bersyukur bahwa pekerjaan orang mulai pulih ini. Tapi ternyata tahun ini dahsyat betul. Bukan Indonesia saja, tetapi juga luar negeri. Kalau saya lihat di YouTube, terus di LA ini, di Los Angeles, itu kan banyak mall. Kemudian ada yang nyuting, dia katakan dulu di sini ada Chinese food, ada restoran, sekarang tutup. Dulu di sini ada toko anu, toko itu, toko ini, sekarang close, tutup, sepi. Akhirnya yang jualannya juga nggak tahan, tutup toko, kemudian lebih baik diam di rumah. Tapi ibu cucu ini punya koko. Waktu si kokonya ini pelihara toko besi, itu pegawainya 3 orang, maka diserahkanlah ke anaknya. Nah, sekarang Semi yang ini ya, namanya Semi, udah married, udah punya anak 2, masih kecil. Itu meningkat penjualannya. Sampai kemudian waktu saya datang ke tokonya ini di Oto Iskandar, ada 11 pegawai. Sen, ini kok banyak pegawai? Ya apa yang terjadi? Rupanya digital ini yang menolong online. Jadi yang diharapkan datang ke toko itu hanya 2-3 orang, tapi kebanyakan itu pesen barang melalui online. Saya bilang lebih bagus pegawainya ada 11 orang, dulu 3. Nah sekarang tokonya ibu cucu ini hanya jalan-jalan aja kerjanya itu, karena udah diserahkan tokonya. Satu lagi anaknya, adiknya dari yang pegang toko ini, dia lebih senang di Australia gitu, kerja di sana. Jadi
Saya ucap syukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan peliharakan umatnya. Soal keamanan, soal ekonomi. Yang berikut, sebenarnya ada banyak ayat di sini, ya. Janjinya untuk menyembuhkan lahir batin. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Kemudian ketenangan dan kedamaian bagi jiwa. Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ingat bahwa Tuhan ada di dekat kita. Amin. Bahkan Tuhan hadir dalam hidup pribadi kita masing-masing, ya. Jadi tahan. Tahun 98 waktu rame-ramenya Soeharto itu lengser, saya diajak oleh teman, wah Indonesia kacau nih, ayo kita pindah ke Vietnam. Nah, saya kan orang sederhana, pindah ke sana mesti ada uang lebih. Dan silakan aja Anda. Saya lahir besar sampai meninggal tetap di Indonesia. Ada yang ngajak ke saya ini ke Singapura. Enggak, saya bilang. Ada yang ngajak lagi ke Australia. Saya tetap mau tinggal dan pelayanan di Indonesia. Tahan. Gitu. Yang kedua, keistimewaan pohon korma. Kalau sudah misalnya ada satu itu pohon korma, tidak lama kemudian itu akan muncul tunas-tunas baru, ya, di sekitar ini biasanya. Ini masih muda di pohon kormanya. Karena apa? Itu rupanya korma dari buahnya, kalau sudah matang itu jatuh, tertanam, dan itu akan bertumbuh. Itu keistimewaan pohon korma. Saya dulu jual korma juga itu jadi, ya. Itu korma yang bagus itu disalut dengan timah yang bagus. Dibukanya harus dengan golok atau kapak itu dibuka. Cobain. Nah, ini dari pohon korma yang tua nih, bagus, dagingnya gurih. Tapi kalau yang dari pohon korma muda itu kurang berkualitas dan itu dijualnya murah. Nah, saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa nih? Mengenal pohon korma. Apa artinya bagi kaum wanita dan saya, pria satu-satunya di sini pagi ini, yaitu sudahkah kita bertunang? Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus dari latar belakang keluarga non-Kristen. Saya punya anggota jemaat Ibu Tina, ya. Beliau dulu Muslimah, agamanya Islam. Tapi saya mengucap syukur Ibu Tina ini mendengar firman Allah, membuka hati, mengundang Yesus masuk di dalam hatinya. Dia bertobat, kemudian dibaptis. Wah, saya bersyukur. Ya, saya dari latar belakang Konghucu. Ya, bapak saya dari Tiongkok, walaupun hidung nih, Cinhin ya, Cinhin. Tapi saya bersyukur Tuhan selamatkan saya. Tahun 70-an saya tukang gelut dulu Sukajadi, ya. Tapi Tuhan panggil saya bertobat terima Tuhan Yesus. Saya diundang oleh Pak Ruden Adi melayani para lansia, udah 2 kali, udah 3 kali saya diundang di sana. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tiba-tiba ada teman saya, maaf, dia lebih tua dari saya. Dia katakan, terima kasih berita hukumannya diberi nama Pak Uran sampai Uran akhirnya bertobat terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya ucap syukur papa saya, mama saya bertobat terima Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. What does this mean? Apa artinya ini? Ini artinya pohon kehidupan rohani saya. Sudahkah engkau memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah? Kita tidak akan ditanya oleh Allah berapa banyak jiwa yang telah engkau menangkan. No. Kalau gitu enak pendeta dong untuk memenangkan jiwa, betul nggak? Pimpin dalam satu ibadah, kemudian selesai firman Tuhan diberitakan, di dalam sikap doa, tutup mata tidak lihat kiri kanan muka belakang, Tuhan berbicara dalam hatimu. Maukah engkau yang belum bertobat buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi? Saya bilang, kalau yang mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, cung your hand. Silakan angkat tangannya. Silakan angkat tangan. Dalam sikap doa,
Saya buka mata, tiba-tiba ada tangan diangkat. Satu ibu bertobat. Saya kasih semangat, puji Tuhan. Tiba-tiba ada bapak angkat tangan, puji Tuhan. Hanya berapa banyak itu tangan diangkat, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Enak ya? Sekali waktu Billy Graham menghadapi masa di Madison Square Garden, ribuan orang datang. Nah, Billy Graham itu kalau sudah sampaikan firman Tuhan, dia mundur ke belakang. Kemudian dia berdoa sendiri. Artinya apa? Biarkan Roh Kudus melayani itu yang hadir di stadion. Maka kemudian mereka yang mau bertobat berdiri di tempat. Kemudian Billy Graham katakan, yang sudah berdiri, mari maju ke depan. Saya mau berdoa untuk Anda. Ribuan orang turun dari stadion itu menuju ke altar, ke mesbah di mana Billy Graham sampaikan firman Tuhan. Waktu saya lihat adegan begitu, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, pakailah hamba-Mu sebagai alatmu yang hidup memberitakan firman Tuhan. Tahun 2007, saya diundang melayani satu KKR di Batam. Open air, di udara terbuka, saya bersyukur. Di Bandung sekarang tidak mungkin lagi ada satu KKR di terbuka, kecuali Paniko kalau nggak salah pernah di Cimahi ya. Saya kagum karena itu daerah militer, aman jadi. Puji Tuhan. Tapi di daerah lain nggak memungkinkan. Di Indonesia revival KKR itu di Tegalega tahun 67. Ya, rektor kami, karena saya dari Tiga Batu Malang, jadi Octavianus itu kota di sana. Tiba-tiba beratnya hujan di daerah Tegalega, tapi Pak Octav katakan, jangan beranjak dari tempat tidur, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, biarkan di luar hujan, tapi di dalam stadion tidak hujan. Terjadi keanehan. Tidak hujan di dalam stadion di Tegalega itu, tapi di luar hujan nggak beres, luar biasa. Dari KKR di Tegalega muncullah sekolah Alkitab Tiranus yang dipimpin oleh Pastor Lehir. Saya dulu juga mahasiswanya, cuman drop out saya. Ya, Pak Ruben Adi terus dia belajar sampai dokter sekarang beliau. Saya sampai magister saya. Pada satu langkah lagi dokter. Karena itu kan mahal, dihitung kalau SKS-nya itu saya sedia berapa ratus juta untuk selesaikan. Ya, oleh karena itu saya bersyukur bagaimana Tuhan ya Allah bertunas pada waktu saya memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, kemudian orang lain terima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat pribadi. Tolong, saya berdoa untuk ibu-ibu yang punya suami belum dalam Tuhan, doakan terus suami. Amin. Doakan. Jika engkau cinta kepada suami atau kehel ke suami, jangan enak karena suami ini pilihanmu sendiri dulu. Sekarang harus ditobatkan betul-betul ya. Jadi kita melihat di sini pohon keselamatan kita harus bertunas. Yang ketiga yaitu pohon korma ini, di mana ada gerombolan pohon korma, maka tidak jauh dari gerombolan pohon korma itu ada satu tempat yang disenangi oleh para kafilah yang lintas padang pasir. Apa itu? Oase. Artinya mata air di daerah gurun. Kita ini umat Tuhan. Kita ini diampuni segala dosa yang kita lakukan dalam hidup yang dulu. Maka pada waktu Tuhan kasih skill bisa mainkan alat musik yang memimpin, suaranya begitu bagus, saya mau ingatkan, it's not for you, not for yourself. Bukan untukmu, bukan untuk dirimu sendiri, tapi itu menunjuk kepada mata air kekal, air kehidupan. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Kalau air khotbah dimanapun juga ada orang kata, Pak, terima kasih firman Tuhan. Aku geus puguh we, dan saya kan sekolah teologi,
Saya membina diri, baca buku-buku tentang homiletik, bagaimana caranya untuk khotbah, kemudian mendarat dalam hati pendengar. Waktu saya katakan begitu, saya mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak, Tuhan. Saya ingin belajar kepada pribadi Yohanes Pembaptis. Di tengah-tengah kamu muncul seorang juru selamat. Ya, ini saya supaya waktunya pas, jadi saatnya saya berhenti. Ya. Jadi seluruh kehidupan kita ini tunjuk kepada pribadi Yesus. Ya, saudara yang dari gereja GKI atau GPIB itu gereja Calvinis, itu ada dasar pengajaran orang Kristen, yaitu ada disebut sola. Ada sola fide, ada sola Kristo, ada sola gratia, yang akhirnya itu yang kelima baru solideo gloria, segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi seluruh kehidupan kita ini menunjuk kepada satu pribadi, itulah Tuhan Yesus yang perlu kita agungkan, kita muliakan. Tunjuk. Yang terakhir adalah tua, yaitu keistimewaan pohon korma adalah semakin bertambah usianya pohon korma itu, maka semakin berkualitas buahnya. Berapa tahun engkau sudah percaya Yesus secara pribadi? Berapa tahun engkau menjadi pengikut Yesus? Sudahkah kita mengeluarkan buah-buah pertobatan kita, sehingga orang di sekitar kita boleh menikmati buah pertobatan kita, atau belum? Dari tahun ke tahun sampai tua, gitu kan hidup nanti. Bohong tetap bohong, ya, nyuri tetap nyuri. Seperti nyanyian siapa ini, Nur Afni atau ada mana untuk ku masih seperti yang dulu, not changing, tidak ada perubahan. Mari, apabila kita sudah di dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri kita, harus berubah. Dulu saya katakan dulu saya nakal. Saya tidak bangga dengan kenakalan, tapi saya bersyukur Tuhan panggil saya dari kenakalan dari kejahatan saya ini. Maka kemudian berubah. Kalau dulu ada orang lihat ke saya, khususnya lalaki yang lalaki, nah saya nempok bisa dulu saya loh. Karena apa? Saya punya teman-teman punya pasukan keroyokan. Kalau dulu teman saya kan gebuk kan. Oh, karena saya banyak teman loh. Dia saya gebuk dia, gelut atau di jalan dulu. Tapi sekarang kalau saya dilihat seperti ibu-ibu lihat saya sekarang, tidak boleh saya jadi genit. Halo. Tapi kemudian saya suka samperin ibu yang lihat ini. Bu, rasanya pernah ketemu ya? Dia kena isma lagi. Iya, saya juga rasanya pernah ketemu bapak. Di mana itu? Tapi seingat saya sebenarnya belum pernah gitu ya. Cuma itu strategi ngedeketan si ibu. Hanya seketan Bu, dinas di mana? Karena dia pakai baju gidrit, rupanya dia kerja di catatan sipil. Dulu kan rumah kami Kiara Condong, jadi itu kota Madia, Bandung. Saya mengucap syukur setelah sekian bulan, sekian tahun, anak kami lahir Lydia, cinta kasih suami istri, lahirlah Stefani Lydia. Kemudian saya terlambat mengurus akte lahir. Kemudian saya bawa itu berkas-berkasnya ke Pertama dia. Maka saya lihat ada si ibu yang saya pernah ketemu. Bu, nikahnya ke Abdi Pak Gunawan, gundul tapi menawan. Si ibu masih ingat dari ibu akhirnya ayah nampak. Iya ibu, Abdi beda yang mau proses akte karena terus ke Abdi. Terus saya seperti mau ambil dompet. Pak, ini kayak teman, entok. Karena saya kenal dengan ibu ini, karena saya mau tanya dia. Jadi penolong saya dia dalam proses pengurusan akte kelahiran anak saya. Mari kita sebagai orang Kristen bertambah usia, harus bertambah kualitas hidup kita ini. Itu pertama. Nah, kita umat Tuhan nih, tambah usia, kita harus semakin dewasa di dalam iman. Hal apa itu? Kasih. Mari kita praktekkan kasih dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam masyarakat, dalam kehidupan berbangsa bernegara. Amin.
Mari kita masuk dalam doa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau.